Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Para pemirsa Ara9 Channel, kembali saya akan mengulas salah satu sisi dari seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang telah meninggalkan kita semua 13 tahun yang lalu. Gus Dur biasanya lekat dengan kisah-kisah humor, juk-juk, bahkan juga kontroversialnya. Namun kali ini saya akan mengulas salah satu kisah yang inspiratif. Kisah yang mungkin tidak banyak diketahui dan nampaknya juga belum ditulis dalam buku-buku, kecuali buku yang pernah saya buat tentang Gus Dur. Kisah ini bermula beberapa tahun yang lalu ketika saya berada di kediaman seorang kiai di sekitaran Jakarta. Namun, mohon maaf sebelumnya, kisah ini saya tidak akan sebutkan narasumbernya demi tidak menghilangkan keikhlasan dari pelaku peristiwanya. Intinya adalah, di rumah seorang kiai di sekitaran Jakarta, datang seorang kiai yang lain yang merupakan sahabatnya. Beliau berdua ini adalah seorang akademisi. Kiai tamu ini setelah bersalaman kemudian ditanya oleh kiai tuan rumah, "Dari mana ente?" Kiai yang tamu menjawab, "Dari rumah kiai." Dia menyebut nama yang nama itu adalah seorang kiai merupakan dosen atau gurunya. "Ada keperluan apa?" kata kiai si tuan rumah. "Nyerahin mobil." "Nyerahin mobil?" "Iya," kata kiai tamunya ini. "Beli kiai?" "Oh enggak, mobil saya kasih." "Memang kenapa?" "Saya mendengar Bu Nyai pengen mobil. Kasihan karena kiai sudah cukup sepuh. Jadi beliau kan belum ada mobil. Kalau kemana-mana ada undangan apa kan repot." Jadi pada saat itu pemirsa belum ada angkutan online kayak sekarang ya. Kembali lagi kepada kisahnya. Jadi kan kasihanlah beliau udah sepuh. Kemudian juga mau beli, beliau sebagai seorang kiai yang kita tahu penghasilannya tidak seberapa ya kapan. Maka saya mendengar itu, saya langsung bergegas ke kediaman beliau dan saya serahkan mobil saya kepada beliau. "Memang ente punya mobil berapa?" kata kiai si tuan rumah. "Ya itu atu-atunya, satu-satunya kamu kasih." "Iya." "Terus nanti kamu mau naik apa?" "Gampang, kalau ada rezeki ya beli lagi." Terperangahlah si kiai tuan rumah ini, mobil punya satu, mendengar gurunya perlu mobil, lantas dikasih begitu saja. Si kiai tuan rumah ini nanya, "Hebat banget ente, dapat dari mana ilmu seperti itu?" Kurang lebih seperti itu ya perbincangan pada saat itu. Kemudian si kiai yang memberikan mobil kepada gurunya ini menjawab, "Gini-gini dong, saya pernah nyapu di rumah Gus Dur. Saya pernah mendengar kisah Gus Dur begini-begini." Kisah inilah yang menginspirasi kiai tersebut. Apakah benar beliau pernah nyapu di rumah Gus Dur atau hanya guyonan, saya tidak paham. Tetapi yang pasti beliau mengatakan, "Gini-gini, saya pernah nyapu di rumah Gus Dur dong. Pada satu saat ada sejumlah kiai dari sebuah daerah di Jawa Tengah." Beliau menyebut nama daerahnya tapi saya tidak sebut. "Sowan ke Gus Dur. Terus Gus Dur setelah menemui tamu kiai-kiai dari Jawa itu menanyakan ada keperluan apa. Si kiai tamunya ya mengatakan bahwa pertama ya silaturahmi. Terus yang kedua, kami sedang bangun masjid Gus. Dan Gus Dur langsung bertanya, "Sudah selesai belum?" "Belum Gus." "Maka itu kami datang kemari. Selain silaturahmi kami mohon doanya kepada Gus Dur. Mudah-mudahan masjid kami segera selesai karena sudah cukup lama Gus." Gus Dur spontan menjawab dengan nada canda, "Bikin masjid kok pakai doa? Biar cepat selesai ya pakai uang lah." Kurang lebih seperti itu kalimat yang dituliskan oleh seorang kiai yang tadi memberikan mobil kepada gurunya itu. Menurut beliau kemudian Gus Dur masuk ke dalam rumahnya, mungkin dari ruang tamu masuk ke kamar entah kemana, pokoknya meninggalkan tamu sebentar. Kemudian Gus Dur keluar lagi membawa bungkusan.
Lalu bungkusan itu diserahkan kepada kiai yang dari Jawa Tengah tadi. Ini Pak Kiai, mudah-mudahan cukup. Spontan kiai yang dari Jawa Tengah tadi itu kaget. Beliau memohon doa, yang diberikan adalah bungkusan yang di dalamnya berisi uang. Singkat cerita, setelah tamu itu pergi, masih menurut kiai yang memberikan mobil kepada gurunya itu, Bu Sinta keluar. Lalu nanya sama Gus Dur, "Pak, gak jadi berangkat?" "Mau berangkat kemana?" jawab Gus Dur. "Beli mobil, katanya kemarin mau beli mobil. Duitnya dari mana?" "Lah kemarin kan sudah dihitung, cukup. Sudah habis, saya sudah kasih sama tamu tadi mau buat masjid." Mendengar jawaban suaminya yang spontan itu, Bu Sinta menurut kiai tadi tidak ada ekspresi gimana. Beliau santai saja kemudian masuk. Disinilah kemudian yang menancapkan rasa hati untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan, terlebih-lebih adalah gurunya. Jadi disitulah kemudian kiai tadi yang memberikan mobil kepada gurunya itu adalah karena terinspirasi dari Gus Dur yang sedemikian ikhlas. Dan demikian pula dengan Ibu Sinta yang tidak menampakkan raut sedih, raut nggak suka. Karena uang yang akan dibelikan mobil diberikan kepada seorang kiai yang sedang membangun masjid. Sungguh sangat luar biasa. Nah, disinilah para pemirsa sekalian yang mudah-mudahan kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Walaupun mungkin cukup berat juga seperti kiai tadi, mobil cuman atu-atunya, mendengar gurunya membutuhkan mobil, diserahkan begitu saja karena terinspirasi oleh Gus Dur. Walaupun tidak persis seperti itu, setidak-tidaknya ada endapan di dalam diri kita untuk memberikan kepada seseorang yang memang membutuhkan. Dan sekali lagi mohon maaf, narasumber dari semua ini saya tidak sebut. Walaupun tentu saja kisah ini adalah real yang saya dengar dari sebuah perbincangan di kediaman seorang kiai di sekitaran Jakarta. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi kisah ini mudah-mudahan menginspirasi bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.